Halo hai, selamat datang di channel ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal. Jangan lupa di like, di subscribe dulu guys. Di depan kalian ini sudah ada handheld konsol keluaran dari Retroid yang sudah cukup lama muncul sekitar 2 tahun yang lalu, yaitu Retroid Pocket 4 yang varian basic atau standarnya. Untuk varian warnanya bisa kalian lihat sendiri, juga spesifikasinya jika dibandingkan dengan yang varian Pro. Kita lihat dulu boxnya. Dari dulu Retroid menggunakan box yang cukup baik, packagingnya niat banget. Dibandingkan dengan Anbernics, kondisi boxnya ini lebih menarik, meskipun polos terlihat lebih premium. Di samping dan di atas tertulis Retroid Pocket, dan di samping juga terlihat warna pilihan yang bisa kalian pilih. Untuk boxnya sendiri seperti menggunakan sistem magnetik ya, jadi bisa menempel dengan baik. Yuk kita buka, di dalamnya kita dapatkan apa saja. Sebelum kita tes Retroid Pocket 4 base-nya untuk bermain emulator PS2. Nah, ini dia. Kita langsung disambut dengan buku manualnya. Jika kalian berminat untuk membeli Retroid Pocket 4 yang varian Pro, kalian nonton dulu yang varian basic ya, siapa tahu lebih menarik. Ini dia kartu garansi atau manual booknya, kita singkirin aja. Di dalamnya juga ada pelindung yang cukup tebal. Ini dia Retroid Pocket 4 yang varian base dengan warna transparan. Kalau kalian nggak suka dengan warna transparan seperti yang ada di video ini, kalian juga bisa pilih warna yang lain loh. Nah, ini kita juga dapat kabel untuk pengecasannya, sudah menggunakan Type-C ya. Yang kerennya di sini ada tulisan Retroid. Kabelnya ini kayaknya kabel yang cukup bagus kualitasnya, nggak kayak murahan gitu. Kalian hanya perlu tambahkan kepala chargernya. Yuk kita langsung lihat Retroid Pocket 4 yang varian base ini. Secara tampilan, Retroid Pocket 4 varian base atau basic ini sama persis dengan Retroid Pocket varian yang Pro. Jadi untuk bodinya tidak ada beda sama sekali. Dari kualitas bodinya, plastiknya, ini sama dengan yang varian Pro. Untuk pertombolannya juga analog yang kita dapatkan sama persis ya, posisi tombolnya, dan yang lebih keren, layar yang digunakan sama persis dengan yang varian Pro. Jadi jika kalian membeli untuk varian yang basic, kalian dapatkan persis unitnya dengan yang varian Pro, hanya beda pada prosesornya. Nah, di varian yang basic ini kita juga dapatkan active coolingnya loh. Jadi kalian nggak perlu takut panas ketika main game yang cukup berat. Di bagian bawah ini ada slot micro SD yang sudah tertutup rapat ya. Dan untuk bobotnya sendiri ini menurut aku cukup ringan, nggak terlalu berat. Yuk kita nyalakan Retroid Pocket-nya. Ini dia, kita disambut dengan opening, ada bertuliskan Retroid Pocket 4. Seperti handheld pada umumnya dengan berbasis Android, ini dia tampilan awalnya. Kita mau lihat dulu di bagian sistem, kita buka dulu settingannya. Kita lihat di bagian informasi mengenai handheld ini ya. Di sini tertulis Retroid Pocket 4 dengan sistem Android 11. Untuk yang varian Pro sudah menggunakan Android versi 13. Untuk layarnya sendiri sudah touchscreen dan ini cukup responsif.
Jika kita breakdown ke bawah, kita bisa atur banyak settingan, termasuk di sini ada brightness, ada dark temanya bisa kita atur gelap atau cerah. Di bagian belakang ini terdapat lubang untuk ventilasi udara ya. Jadi udara yang panas nanti bisa keluar jika kita mengaktifkan active coolingnya. Nah, aku mau ajak kalian untuk bermain tes game PS2 karena game PS2 ini tergolong cukup berat di beberapa konsol, khususnya yang masih menggunakan RAM 4GB seperti yang varian basic ini. Kira-kira apakah berjalan dengan lancar? Jangan skip video ini sampai akhir ya. Nah, untuk settingannya ini aku coba menggunakan grafis 2 kali resolusi. Kira-kira dengan menggunakan resolusi 2 kali apakah berjalan dengan lancar? Kita coba dulu ya. Jadi kita mau bermain game pertama yaitu God of War. Kita pilih mode normal saja. Sambil menunggu loading, aku mau kasih informasi, sepertinya Retroid ini memang dia spesialis membuat konsol dengan layar 16:9 ya. Untuk generasi-generasi setelahnya seperti Retroid Pocket 5, Gen 5 yang versi terbaru, juga untuk Retroid Pocket 6 dia menggunakan layar 16:9 dengan menyempurnakan prosesornya. Nah, ini dia kita main God of War dengan 2 kali resolusi. Kayaknya agak nge-lag ya guys. Dari awal udah kelihatan kalau gamenya agak lemot. Tapi kita cobain dulu. Kira-kira apakah bisa berjalan? Bisa dijalankan, tapi seperti yang kalian lihat, ini layarnya ketika bermain kayak nge-lag gitu. Tapi resolusinya masih bagus, dari warnanya terlihat cukup baik dan tajam ya, tapi pergerakannya nge-lag. Jadi kita mau ubah settingannya ke grafis yang lebih rendah. Oh sorry, tadi aku coba di 3 kali ya. Jadi untuk 3 kali resolusi itu dia nggak mampu ternyata teman-teman. Jadi kita ubah ke 2 kali resolusi. Nah ini dia, untuk 2 kali resolusi ternyata sudah cukup baik dan cukup lancar. Warna yang dihasilkan dari Retroid Pocket 4 ini aku cukup suka, cukup tajam. Apalagi layarnya ini meskipun dia bukan OLED, tapi warna hitamnya cukup baik ya. Jangan skip video ini sampai akhir karena aku juga mau tes game PS2 dengan beberapa judul game lainnya. Nanti aku juga bakal turunkan resolusinya menjadi 1,75 supaya gamenya bisa berjalan dengan lancar. Untuk pertombolan dari Retroid Pocket 4 ini aku kasih jempol 2 jempol sih, karena apa? Kualitas dari tombol yang diberikan ini menurut aku udah cukup premium. 2
Dua analognya ini anti drift, jadi aman aja. Apalagi untuk tombol L1 dan L2 nya ini menurut aku udah sangat baik. Untuk kualitas audio dari Retroid Pocket 4 ini belum bisa dibilang bagus, tapi bukan yang jelek. Jadi kalau angka dari 1 sampai 10 aku bisa kasih 6,5 sampai 7 ya. Untuk kualitas layarnya sendiri mungkin aku bisa kasih nilai 8 sampai 8,5. Meskipun ini belum menggunakan layar OLED, namun warna yang dihasilkan menurutku sudah cukup tajam ya. Jangan skip video ini sampai akhir karena aku bakal nemenin kalian untuk tes gameplay game PS2 dengan beberapa judul lainnya. Aku mau kasih kesimpulan singkat mengenai Retroid Pocket 4 yang varian basic. Dengan beda harga hampir 1 juta, menurut aku varian yang basic ini cukup layak untuk dilirik. Bukan hanya harganya yang terpaut cukup jauh, namun kualitas dari konsolnya sendiri, dari bahan materialnya, dari layarnya, pertombolannya, dan kita juga dapatkan active cooling yang tentu saja membuat handheld konsol ini mampu berjalan dengan lebih baik karena tidak gampang panas. Dengan selisih harga hampir 1 juta dan kita mendapatkan hal yang sebanyak itu, menurut aku ini worth it banget. Apalagi jika kalian hanya berekspektasi ingin memainkan maksimal sampai game-game PS2. Sekedar informasi saja, bahkan Retroid Pocket 4 yang varian Pro sekalipun dengan RAM 8GB dengan prosesor yang lebih baik, itu pun belum mampu memainkan game-game Nintendo Switch dengan lancar. Nah, ketika aku membuat video ini, Retroid sudah mengeluarkan generasi selanjutnya seperti Retroid Pocket 5, Retroid Pocket 5 generasi kedua, bahkan sekarang di awal tahun 2026, Retroid sudah mengeluarkan Retroid Pocket generasi ke-6. Menurut kalian, apakah Retroid 4 yang varian basic ini layak untuk dimiliki? Kalian nanti bisa komentar di bawah ya. Kalau aku sendiri secara pribadi memang nggak terlalu banyak memainkan game-game di atas PS2, karena untuk memainkan game seperti Nintendo Switch aku masih lebih memilih main di konsol aslinya. Buat kalian yang belum like dan subscribe video ini, minta dibantu like dan subscribe-nya guys. Sampai di sini aja aku berkomentar, kalian tonton video aku bermain game tes PS2 sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.